Film dibuka dengan kedatangan pasukan Nippon ke rumah seorang guru silat bernama Baba Lim. Kedatangan Nippon ialah hendak menangkapnya. Berdasarkan laporan dari Choa, Lim dituduh telah membantu membiayai aksi pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia. Lim marah pada Choa karena ia merasa tidak melakukan hal tersebut. Anaknya Lim yang bernama Tin mencoba membujuk tentara Nippon untuk membebaskan ayahnya karena tidak bersalah. Namun, pembelaan yang dilakukannya sia-sia. Lim tetap dibawa oleh tentara Nippon untuk mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Lim kemudian dibawa menuju ke markas militer Jepang melewati para tentara peta yang sedang latihan. Herman yang melihat Lim kemudian berpura-pura sakit agar diizinkan istirahat oleh pelatih. Sementara itu, Lim dan para pemberontak lainnya diseret ke hadapan Kapten Nakamura untuk dimintai keterangan. Di sini, Lim tetap tidak mengakui tuduhan terhadap dirinya dan menyalahkan Choa yang telah memfitnahnya. Lim dan Choa sempat beradu mulut sebelum kemudian mereka berkelahi. Herman yang sedari tadi mengintip kemudian melompati pagar dan menghajar satu persatu tentara Nippon. Perkelahian pun kembali terjadi. Ketika perkelahian sedang berlangsung sengit, Kapten Nakamura tiba-tiba mengambil pistolnya dan menembak Lim hingga membuatnya tewas. Sedangkan Herman ditangkap dan dijatuhi hukuman akibat perbuatannya. Tangannya diikat dan digantung dengan posisi terbalik. Setelah seharian menjalani hukuman, Kapten Nakamura dan Letnan Izumi memerintahkan prajuritnya untuk membawa Herman ke penjara. Di dalam penjara, Herman bertemu dengan seorang pria tua yang sudah lama mendekam di penjara. Herman bertanya siapa nama orang tua itu, namun ia tidak mau menjawab. Ia hanya bercerita kalau dirinya sudah terbiasa memakan hewan yang masih hidup seperti jangkrik untuk bertahan hidup. Herman kembali bertanya mengapa orang tua itu ditahan. Setelah mendengar pertanyaan itu, barulah pria tua itu mau menjawab. Alasan ia ditahan adalah karena tidak mau menuruti perintah Jepang untuk melakukan sekerei. Buat kalian yang belum tahu, sekerei adalah sebuah ritual bangsa Jepang dari agama Shinto yang dilakukan dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi. Hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Sebagai Muslim, tentu saja perintah serekei itu ditolak dan ditentang olehnya karena hal tersebut berkaitan dengan akidah. Herman membantah dengan mengatakan bahwa serekei adalah upacara adat biasa yang dilakukan hanya untuk menghormati dewa matahari. Pria itu kembali menjawab dengan keras bahwa hal itu haram dilakukan karena termasuk syirik dan merupakan dosa besar. Tak lama kemudian, Herman dipanggil keluar menghadap Letnan Izumi. Di sini, mereka membicarakan terkait kesalahan yang dilakukan Herman. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Letnan Izumi membebaskan Herman dari penjara. Hal ini dilakukan dalam rangka politik pendekatan Nippon terhadap rakyat untuk menghindari timbulnya pemberontakan baru. Setelah dibebaskan, Herman memutuskan untuk keluar dari peta, lalu pulang ke kampung halamannya di Desa Lebak.
Sesampainya di kampung, Herman disambut oleh sahabatnya. Herman bercerita kalau dia tidak mau bergabung PETA lagi dan hanya ingin menjadi rakyat biasa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Herman pulang ke rumahnya. Ia disambut oleh sang ayah dan kakaknya yang bernama Ridwan. Malam harinya, Herman datang menghadiri pemakaman gurunya. Herman juga meminta maaf karena telah gagal menyelamatkan nyawa Lim. Tiba-tiba saja ingatan Herman flashback ke masa lalu. Tepat ketika ia masih belajar ilmu bela diri dengan Baba Lim. Momen-momen kebersamaan itu masih membekas di ingatan Herman hingga membuatnya menangis saat itu. Namun, Tin berusaha menguatkan Herman dengan mengatakan bahwa lelaki sejati tidak akan pernah menangis. Di sisi lain, seorang tentara PETA bernama Kadir terlihat sedang bertamu di rumah pujaan hatinya yang bernama Marni. Kadir dengan bangganya bercerita kalau sebentar lagi ia akan masuk ke dalam Heiho. Heiho sendiri adalah organisasi militer bentukan Jepang yang tingkatannya lebih tinggi daripada PETA. Tak lama berselang, Herman bersama sahabatnya datang ke rumah Marni. Marni sangat gembira menyambut kedatangan Herman. Kadir yang melihat itu menjadi sakit hati. Ia lalu mengajak teman-temannya untuk menyerang Herman. Perkelahian pun terjadi. Herman hampir saja terbunuh kalau saja tidak ada patroli Nippon yang datang. Di desa Sumber Bening, utusan dari Nippon datang mengajak para warga di sana untuk mengikuti Romusa. Buat kalian yang belum tahu, Romusa berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah buruh atau bekerja. Pada masa penjajahan Jepang, semua petani diwajibkan untuk menjadi Romusa. Mereka dikirim ke berbagai tempat untuk dipekerjakan secara paksa. 3 bulan yang lalu, banyak warga Sumber Bening yang pergi menjadi Romusa. Namun, sampai saat itu, mereka belum juga kembali. Hal inilah yang membuat Haji Fatah selaku tokoh masyarakat di sana menolak mengirimkan warganya menjadi Romusa. Suatu hari, Marni sedang mencuci baju dengan teman-temannya di sungai. Karena cucian yang dimilikinya lebih banyak, Marni pun ditinggalkan pulang oleh teman-temannya yang sudah selesai duluan. Kebetulan saat itu ada 6 orang tentara Nippon yang sedang lewat. Mereka melihat ke arah sungai dan mengetahui kalau ada wanita di bawah. Sontak mereka langsung turun ke bawah dan berniat memperkosa Marni. Herman yang saat itu sedang lewat dan mengetahui Marni sedang diperkosa, lalu berusaha menyelamatkannya.
Setelah berhasil membunuh 3 orang tentara Nippon, Herman lalu mencoba melarikan diri. Dirinya dikejar oleh 3 tentara Nippon yang masih hidup. Beruntung, ia berhasil mengelabui mereka dengan bersembunyi di balik dedaunan. Laporan mengenai kematian 3 tentara Nippon membuat Kapten Nakamura naik pitam. Ia lalu memerintahkan prajuritnya untuk mencari dan menemukan Herman sampai dapat. Sejak saat itu, Herman resmi menjadi buron. Herman kemudian berlari menuju rumah Tien untuk bersembunyi. Malam harinya, Kadir datang menemui Marni yang saat itu sedang shock atas pelecehan yang terjadi padanya. Kadir datang hendak mengajak Marni dan ayahnya untuk sementara waktu pindah ke Desa Sumber demi menghilangkan jejak dari Belanda. Kadir juga menghasut Marni agar segera melupakan Herman karena tentara Nippon pasti akan menjatuhi hukuman mati padanya. Mendengar perkataan itu, Marni menjadi marah. Kadir dianggap menyepelekan jasa Herman pada Marni. Mendapat respon yang kurang menyenangkan, Kadir pun kemudian pergi. Di sisi lain, berkat bantuan dari Tien, Herman akhirnya berhasil bertemu dengan ayahnya. Ia kemudian meminta izin kepada ayahnya untuk meninggalkan Desa Lebak. Sang ayah memberi izin dan menyuruh Herman bergabung bersama Haji Fatah di Desa Sumber Bening. Sementara untuk bisa sampai ke sana, Herman tak mungkin melewati jalan kampung karena penjagaan tentara Nippon yang sangat ketat. Maka jalan satu-satunya adalah ia harus menumpang kereta barang yang setiap pagi selalu lewat. Tak lama kemudian, rumah Tien kedatangan tentara Nippon. Rupanya, keberadaan Herman di sana diketahui oleh salah satu warga yang kemudian melaporkannya pada tentara Nippon. Dengan dibantu oleh Choa, tentara Nippon berhasil masuk ke rumah Tien. Pertarungan pun berlangsung sengit. Herman bertarung melawan tentara Nippon, sedangkan Tien dibantu dengan adiknya bertarung melawan Choa.
Meskipun mereka berdua berhasil membunuh Choa, namun mereka juga akhirnya tewas. Tentara Nippon juga mendatangi rumah Marni untuk menculik dan membawanya ke markas. Sang ayah yang mencoba menyelamatkan anaknya justru ditembak secara keji oleh tentara Nippon. Sekitar pukul 3 pagi, Herman diam-diam datang ke stasiun untuk menumpang kereta barang menuju Cirebon. Saat kereta barang itu mulai berjalan, ia buru-buru masuk ke dalam kereta. Tentara Nippon yang mengetahui hal itu kemudian langsung melaporkannya kepada pimpinan. Sementara itu, ayah Herman dan kakaknya ditangkap tentara Nippon dan dijebloskan ke dalam penjara. Tentara Nippon yang menculik Marni kemudian membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdapat 3 mayat yang telah dibunuh oleh Herman. Bukannya diadili, Marni justru kembali diperkosa oleh para tentara Nippon yang bejat. Melihat itu, Kadir mencoba menyelamatkan Marni. Namun, usahanya digagalkan tentara Nippon yang lain. Beruntung tak lama kemudian, Kapten Nakamura masuk dan menghentikan kelakuan bejat prajuritnya. Sang kapten sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh para prajuritnya. Tak terasa, kereta api yang ditumpangi oleh Herman sudah sampai di kota Cirebon. Meskipun ia telah sampai ke tujuan, Herman masih harus berurusan dengan tentara Nippon yang telah bersiap menangkapnya di stasiun. Berhasil menyandera sang masinis dan menyuruhnya untuk menjalankan kereta. Namun, beberapa tentara Nippon terus melakukan serangan kepada Herman. Sementara itu, rakyat yang kelaparan terlihat sedang merusak akses jalan rel kereta api yang akan lewat. Mereka tahu kalau kereta yang akan lewat pasti membawa banyak bahan makanan. Namun siapa sangka kalau dalam kereta yang akan lewat banyak tentara Nippon bersenjata yang siap menembak. Saat melewati jalur rel yang rusak, kereta api itu pun mengalami kecelakaan. Beruntung, Herman berhasil selamat dan kemudian melarikan diri. Begitupun dengan tentara Nippon yang rupanya juga berhasil selamat. Sementara itu, rakyat kegirangan melihat banyak bahan makanan ada di depan matanya. Namun, kebahagiaan mereka seketika lenyap tatkala tentara-tentara Nippon menembaki mereka satu persatu hingga tewas. Suatu hari, Ridwan diperintahkan oleh Letnan Izumi untuk berunding dengan Kiai Fatah, pamannya sendiri. Jika Ridwan berhasil, maka ia akan dibebaskan. Sedangkan bila gagal, Ridwan akan mendapatkan hukuman mati. Maka berangkatlah Ridwan dikawal oleh 2 prajurit Nippon ke desa Sumber. Sesampainya di desa Sumber, Ridwan menyerahkan surat yang dibawanya kepada Kiai Fatah. Isi surat tersebut adalah menyuruh Kiai Fatah datang ke markas Jepang. Kiai Fatah marah melihat isi surat itu dan kemudian membuangnya. Kiai Fatah mengatakan bahwa dirinya tidak mau menghadap Jepang karena seharusnya Jepang sendirilah yang harus datang kepadanya. Kiai Fatah tetap bersikeras menolak perintah tersebut dan memilih melawan dengan kekuatan yang ada. Tiba-tiba, salah satu tentara Nippon menembakkan senjatanya ke arah sang kiai yang menyulut kemarahan murid-muridnya. Beruntung, Kiai Fatah berhasil selamat. Namun, salah satu muridnya tewas tertembak. Akibat kejadian itu, Jepang mengirimkan sejumlah pasukan ke desa Sumber.
Namun, sebelum mereka sampai, skenario jebakan mematikan telah dipersiapkan oleh Kiai Fatah dan murid-muridnya untuk melawan pasukan Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Herman dan Kiai Fatah bersama-sama dengan para pemuda lainnya mulai menyerbu markas Jepang dan meminta Jepang agar menyerahkan senjatanya. Namun, mereka tidak memiliki senjata yang dapat digunakan untuk melawan pasukan Jepang yang bersenjatakan lengkap. Hal ini membuat mereka kesulitan menembus masuk ke dalam markas. Di tengah-tengah situasi yang semakin memanas, muncullah seorang dukun sakti yang kebal terhadap peluru. Ia dengan penuh percaya diri memanjat pagar dan masuk ke dalam markas Jepang. Jago-jago KTI mesti ditelat. Namun, tanpa sepengetahuannya, jimat kekebalan yang dimilikinya tersangkut di pagar. Hal ini dimanfaatkan oleh tentara Nippon yang langsung menembakinya hingga tewas. Sontak hal itu memancing emosi orang-orang Indonesia. Melihat situasi itu, Kapten Nakamura dan Letnan Izumi turun menemui Kiai Fatah untuk mengajaknya berunding di dalam markas. Kiai Fatah pun menyanggupinya. Beliau kemudian masuk bersama seorang komandan peta bernama Sujoko. Kiai Fatah meminta Jepang menyerahkan senjatanya kepada rakyat Indonesia karena Jepang sudah kalah. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena Jepang kalah perang dengan sekutu, bukan dengan Indonesia. Ia hanya bersedia menurunkan bendera Hinomaru dan mengibarkan sang merah putih. Selain itu, Kapten Nakamura juga bersedia membebaskan tawanan-tawanan bangsa Indonesia. Ayo keluar. Malam itu, Kapten Nakamura juga menyuruh Narmi yang selama ini ditawan untuk pulang ke rumahnya. Namun, Narmi bingung harus pulang kemana karena ia hidup sebatang kara. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Kadir tiba-tiba masuk dan menyerang Nakamura. Perkelahian pun terjadi. Kadir hampir saja tewas kalau saja Herman tidak segera datang. Perkelahian pun kembali terjadi. Kadir tewas terbunuh oleh samurai Nakamura, sedangkan Nakamura sendiri tewas terbunuh oleh samurai yang dipegang Kadir. Setelah itu, Herman kemudian pergi melarikan diri dari kejaran tentara-tentara Nippon. Kiai Fatah, Herman, dan Sukojo bersama-sama menyerang lapangan terbang untuk memperoleh senjata yang diserahkan Jepang kepada wakil sekutu yang terdiri atas tentara Inggris dan Gurkha.
sayang, Kiai Fatah gugur ketika hendak menyelamatkan diri. Sementara Herman dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri dengan truk berisi senjata yang telah mereka rampas. Mereka dikejar dan diserang oleh pesawat sekutu. Dengan berbekal senjata rampasan yang tinggal beberapa pucuk saja, mereka mencoba melakukan perlawanan. Setelah bersusah payah melakukan perlawanan, akhirnya Herman dan kawan-kawan yang tersisa berhasil menghancurkan pesawat sekutu yang mengejarnya. Dan film pun selesai.